Di umur segini kalian ngerasa nggak sih? Makin lama nonton anime tuh makin bosenin. Banyak faktor sih sebenarnya yang membuat hal itu terjadi. Bisa dari cerita yang kayak gitu-gitu aja, yang mana cuma ngandelin fan service. Apalagi anime sekarang tuh kebanyakan sangat monoton dan juga bikin ngantuk. Contohnya aja anime isekai. MC yang tadinya cupu atau memiliki kehidupan yang biasa-biasa aja, lalu tiba-tiba pindah ke dunia lain dengan berbagai macam cara. Bisa ditabrak truk, keluar dari Indomaret tahu-tahu udah pindah alam, bersin lalu mati, atau terserah autornya aja lah maunya kayak gimana. Lalu entar pasti ujung-ujungnya tiba-tiba menjadi OP, terus ngeharem dan digerumbungi ciwi-ciwi. Udah kayak ikan cupang lagi rebutan umpan, bedanya ini lagi rebutan biji. Bener sih, grafik yang sekarang tuh lebih memanjakan mata, tapi kayak kurang aja gitu. Selain isekai, bagi orang yang kayak saya yang pingin putar haluan seperti nonton romance mungkin kayaknya berat banget coy. Mesti melanggar sumpah dalam diri gue, ngerti gak coy? Maksudnya bosenin gak sih nonton 2D tentang cinta-cintaan tuh, kayak ada yang kurang aja gitu. Apalagi genrenya school, kayak kehidupan sehari-hari doang, apa yang menarik gitu loh. Tapi ini menurut saya pribadi sih ya, kan seseorang punya seleranya masing-masing. Misalnya kayak kalian seleranya Nancy Momoland, nah kalau saya kan Winter Aespa. Oke, kembali ke topik. Alasan kedua kenapa nonton anime mulai membosankan, faktor umur coy. Umur 20-an ke atas itu emang udah tabiat atau bawaannya udah mulai mager. Entah saat pulang kerja atau bagi yang sedang kuliah, kalau ada waktu luang tuh rasanya enaknya dimanfaatkan buat baring sambil sosmed. Kenikmatan yang hakiki. Karena kalau nonton anime kan perlu mikir alurnya kayak gimana, ngafalin nama karakternya. Apalagi buat ente-ente semua player ML, aneh yakin IQ-nya udah terkuras separoh buat mekanik ML dan ngapalin nama hero-hero doang. Karena yang demikian itulah mungkin kita males nonton anime, waktu kayak terbuang gitu aja. Alasan yang ketiga, coba kita ingat-ingat kembali, dari awal kita ngewibu dari tahun berapa. Dan bayangin dari situ sampai sekarang kita udah nonton puluhan, ratusan anime, atau bahkan ribuan bagi kalian yang nolep akut. Tidak bisa dipungkiri, biasanya kita nonton bahkan sampai subuh coy. Nah kenapa sih dulu itu kita bisa nonton sampai segitunya? Karena pada saat itu kita baru aja menikmati coy, hype-nya nonton anime. Dari segi story, karakter, plot twist, dan sebagainya. Bahkan saat nonton tuh kadang kita susah untuk berhenti. Padahal udah janji di dalam diri kita sendiri untuk nonton satu episode lagi, habis tuh udahan. Pas mau ending malah lagi seru-serunya. Alhasil lanjut lagi nonton episode selanjutnya hingga sampai hatam satu season. Bahkan satu hari itu kita bisa hatamin 2 season bahkan lebih. Alasan yang keempat, kebanyakan aktivitas. Entah dari kerjaan, kuliah, atau punya game yang dimainin. Terlebih lagi kalau game itu ngeharusin buat on untuk ngambil reward atau daily quest. Contohnya Genshin Impact. Ini akun punya saya coy, pamer sedikit. Karena hal inilah yang membuat waktu kita tuh makin sempit kayak celana dalam coy. Atau kalaupun kita maksa untuk nonton satu episode itu udah nge-close terus lanjut main sosmed atau dengerin musik. Mentok-mentok kadang kita nonton anime hanya saat ketika makan. Terkecuali itu anime seru banget, tapi kemungkinan udah jarang. Kalaupun ada itu dianggap seru karena lagi hype aja. Pas dicoba ternyata bosenin. Contoh dasarnya Tag OP Destiny, Spy X Family, Mushoku Tensei, dan sebagainya. Lalu alasan terakhir yang kelima, kita udah terlalu banyak nonton anime coy. Yang mana alur ceritanya itu sangat masterpiece, bahkan sangat memorable di ingatan kita. Contohnya aja kayak anime Death Note, Full Metal Alchemist, Sword Art Online, Nanatsu no Taizai, Tokyo Ghoul, dan anime yang gitu-gitu lah coy. Anime yang disebutkan barusan adalah anime yang sampai kapanpun tidak bisa tergantikan. Dan juga anime yang sekarang itu kayaknya tidak jauh berbeda alurnya kayak anime-anime lama coy. Tidak ada variasi, terlebih lagi anime dalam tema isekai. Nah karena hal itulah kita memandang anime baru tuh kayak biasa aja, nothing special.
Kita yang udah beranjak dewasa ini perlu hiburan bukan? Dari segi story, pembangunan karakter macam shonen gitu-gitulah. Bukan asupan fanservice doang coy. Beda cerita kalau lu masih umur belasan. Itu biasanya lagi asik-asiknya ngesim waifu-waifu. Berasa waifu itu adalah titisan Tuhan yang dititipin buat lu. Dan sampai dikhayalin jadi nyata terus sampai ke bawah mimpi. Nah sehingga karena itulah lu menjadi semangat nonton. Karena waifu-waifu lu tadi coy. Apalagi waifu-waifu sekarang tuh yaut-yaut bre. Dan banyak pilihannya. Macam si kembar bersaudara, gadis rental, gadis indigo, Mitsuri Kanroji, dan banyak lagi waifu dengan boing-boingnya. Bayangin kalau gue dulu ngewaifuin yaitu waifu sejuta umat. Yup, Asuna. Dia adalah waifu sejuta umat pada tahun 2014-an. Saat itu jutaan orang pada ngewaifuin deck Asuna. Dan saya adalah orang di antaranya. Nah mungkin poin-poin tadilah penyebab kita tidak se-hype dulu lagi sob saat nonton animenya. Menurut kalian apa nih penyebab malesnya nonton anime dan semangat yang udah berkurang? Komen di bawah guys. Mungkin sampai sini dulu videonya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.